Aku adalah Natasha. Ah, Natasha ya, kenapa lagi kau di sini? Aku merindukanmu, kata si Natasha. Ayolah, setiap kali kau datang ke rumahku, aku merasa sangat luas dan cerah, jauh lebih baik daripada apartemen kecil yang rusak di negara Su. Aku tidak tahu kenapa kau pindah ke sini. Hah, ngomong apa? Kata si Janjang ini. Ini kan rumahku, kau tidak boleh pindah ke sini. Namun di sana, si Natasha melihat si manajer yang berpenampilan seksi. Keindahan gunung Asia. Apa yang kau lakukan di sini? Kata si manajer. Yo, artinya aku lah yang menghancurkan suasana baikku, bukan? Oke, Natasha beritahu untuk apa kau di sini, kata Janjang. Lihat aku, kenapa? Akhirnya si Natasha pun yang bete karena terus diinterogasi oleh Janjang. Dia pun duduk. Bagaimana aku bisa tahu? Aku baru saja akan bertanya. Bagaimana jika kau tidak pergi? Tidak masalah, ini hal-hal yang mendesak. Atasan kami telah memberi kau cukup waktu untuk mempertimbangkan, bukan? Jadi aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Rumahmu besar sekali, pasti ada banyak kamar. Hei, tunggu dulu, apa yang kau lakukan di sana? Si Natasha hanya berkata, aku juga akan membayar sewa tuan rumah. Baiklah, sangat gembira. Si Janjang hanya bisa bingung sebenarnya apa sih. Jika dia mengatakan untuk tinggal, apakah membiarkannya untuk tinggal? Tidak, aku tidak setuju. Tapi kau tidak menolaknya, kata si manajer. Baiklah, kalau begitu aku juga akan tinggal di sini mulai sekarang, kata si manajer. Apa? Bagaimana? Kata si Janjang. Ayo kita pergi bersama. Aku akan pergi menemui Natasha. Namun tiba-tiba si Janjang, saat si manajer berlalu ke atas, dia melihat sesuatu yang aneh karena si manajer lupa memakai cangcutnya. Dia pun melihat punya si manajer. Namun si manajer, apa yang kau kagetkan? Kenapa kau terkejut begitu? Si manajer pun yang ingat dia tidak pakai cangcut. Dia hanya tidak, jangan lihat, gaplok. Si Janjang pun digaplok oleh si manajer. Akhirnya si Ai pun pulang. Aku pulang. Ada apa? Kenapa kalian saling diam-diam begitu? Tidak ada. Kalau begitu aku akan pergi bekerja. Aku akan bawa barang bawaan aku pada malam hari. Barang bawaan? Ya, aku akan tinggal di sini mulai hari ini. Jadi tolong di masa depan tolong jaga aku ya, kata si manajer. Aku pergi dulu. Si Ai berkata pada Janjang, bukankah kau mengatakan bahwa itu bukan seperti yang aku pikirkan? Ya, tidak juga. Ngomong-ngomong Jian, ada pesan dari Pulau Kresen barusan. Sekitar 300 km jauhnya dari Pulau Kresen, makhluk yang sangat tampak seperti zombie muncul. Apakah ya kau akan melakukan penyelamatan? Penyelamatan ya, aku akan pergi sendiri kalau begitu. Zombie ya sudah mulai ada di sini. Aku hampir lupa dengan ada orang lain di rumah, kata Janjang. Siapa? Akhirnya mereka pun pergi. Si Ai, si Jian, dan si Natasha ke Pulau Kresen. Si Natasha pergi menggunakan speedboatnya. Wah, indah sekali speedboat hari ini, menarik sekali. Mengapa Natasha ada di rumah kita, kata si Ai. Sepertinya tidak pernah menganggap dirinya orang luar. Ai, kamu tinggal di pulau mengawasi nanti. Tapi bagaimana aku bisa melindungimu, kata si Ai. Tenang saja, aku akan tidak berbahaya kok. Lalu mereka pun disambut oleh seseorang. Bos, kau datang. Laut lepas di utara Pulau Kresen menerima sinyal marah bahaya. Kapal sipil tetapi dengan cepat terputus. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, bos, ini kapalnya. Kita mungkin dalam masalah, Nick. Bersiaplah, bos. Akan menanganinya dengan berdekatan dengan bangsa-bangsa. Tidak, kita naik saja ke kapal terlebih dahulu. Akhirnya Janjang pun naik ke kapal. Saat mereka tiba di kapal, mereka melakukan sebuah gerakan ya seperti superhero begitulah. Namun gerakan superhero itu mengeluarkan suara yang sangat keras yang menarik perhatian para zombie yang mendekat. Langsung ya Janjang panik, tunggu, tembak saja kepala mereka. Dar. Akhirnya mereka pun berhasil. Di sini serahkan pada yang lain, kita pergi untuk ke kabin menyelamatkan orang. Baik, kata si Nick. Ini sudah dekat dengan sinyal kehidupan. Bos, di sini ini terkunci. Baiklah, menyingkir Nick. Baiklah, Janjang menembak itu. Tolong, seseorang berkata seperti itu. Ada seseorang, siapa itu? Janjang ya. Kau mengenalku? Siapa di dunia ini yang tidak mengenalku? Rupanya orang itu pun langsung dirawat oleh Janjang. Mereka pun mengobrol. Baiklah, aku pernah membaca namamu juga. Kau ada seorang bandar narkoba. Ayolah, pemerintah kota Sosis menanyakan namamu. Aku memberitahu mereka bahwa kau tidak termasuk daftar yang selamat. Apa yang kau ingin lakukan? Sambil memperlihatkan ini. Apa kau tahu orang ini? Yutaka Tanaka. Aku mengenal dia meskipun sudah dibakar menjadi abu. Ceritakan apa yang terjadi. Baiklah. Buat yang lupa ya, si Yutaka Tanaka ini orang yang tahu kemampuan Janjang, lalu dia bunuh diri di pesawat bersama si Janjang dan meledakkan dirinya.
Aku adalah Yoshihiro Tanaka. Siapapun yang mengenalku tahu bahwa aku tidak suka membicarakan bisnis saat istirahat, kata orang itu. 10 ton garam. Apa Anda tertarik untuk melihat aturan bayar dengan 1 tangan? Pengiriman 1 ton akan memutuskan lokasi perdagangan. Bagaimana? 3 juta. 3 juta untuk 10 ton. 3 juta yen. Baiklah kalau begitu 3 juta. Ternyata orang miskin yang ingin membuat bisnis besar. Tidak bisakah lebih murah? Berapa banyak yang bisa kau ambil? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Sangat disayangkan, sepertinya aku hanya bisa mendapatkan sendiri. Lalu teng. Seperti yang terjadi sebelumnya, si Yutaka Tanaka pun langsung tiba-tiba saja ambruk. Dia mati begitu saja? Tidak mungkin. Dia mati begitu saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Buang dia. Namun saat dia akan dibuang, tiba-tiba saja di dalam kamar aku melihat Tanaka duduk di kursi sambil tersenyum padaku dengan anehnya. Tanaka, bagaimana bisa? Kau bukankah sudah mati? Kau tidak perlu tahu. Setelah itu aku pingsan. Ya, maksudmu Tanaka mati lepas dari topinya? Lalu terdengar tidak masuk akal, tapi aku tidak berbohong sama sekali padamu, Jiancheng. Jiancheng di sana berpikir, Tanaka sudah jelas masih hidup waktu di pesawat. Dia juga mati, tapi sekarang dia hidup di sini, terus dia mati, terus hidup lagi. Mungkin topinya semacam mekanisme yang membuatnya mati setelah dilepas. Apa yang jadi masalah? Tanaka punya beberapa nyawa. Kemudian apa yang terjadi setelah dia pingsan? Ketika sadar aku tenggelam dalam bak mandi. Lalu Tanaka berkata, hei, sudah sadar? Apa yang ingin kau lakukan padaku, Tanaka? Sekarang kau cukup menjawab pertanyaanku, mengerti? Kata Tanaka. Ya, baiklah. Hampir lupa, mulutmu masih bersih. Biar aku lepas plester ini dulu. Mengapa kau berani melakukan ini, tindakan ini? Berapa yang kau mau? Berteriak pada si Tanaka. Diam. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Kau orang yang memegang kata-kataku, aku tidak mungkin ingkar. Diam, aku tidak pernah percaya pada siapapun, kata Tanaka. Beritahu aku, kebun teh pabrik garammu akan ku ambil sendiri. Tidak mau bicara? Tahu, dia pun disiram oleh air. Baiklah, akan ku katakan. Lalu, di mana tempatnya? Jiancheng berkata, di episode. Silahkan, tolong tunjukkan tempatnya. Kebun garam dan teh. Kebun garam dan teh itu maksudnya itu ya, kau tahu lah, narkotika begitu. Oke. Garam itunya, yang teh itu yang daun-daunannya gini ya, maksudnya gitu. Hanya saja ini diperhalus saja. Baguslah kalau begitu, aku akan beritahumu dengan mudah. Kau tidak akan kehilangan banyak nyawa. Benar-benar memalukan, kata si bos. Benar juga, dia ini adalah pebisnis narkoba. Jelas aku harus membuat pembunuhan dan tidak terelakkan. Mengatakan dia menyelamatkan banyak nyawa itu memang sedikit, tapi ya kita pun langsung dipindahkan ke sisi Yuta Tanaka episode. Benar-benar tempat yang menarik ya. Terlihat suasana seperti pedesaan begitu. Si Yuta Tanaka langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum. Apa kau Tanaka? Ya, itu aku, kata orang. Ponsel dan senjata berikan pada kami. Senjatanya sudah di sini, ponselnya sudah di sini. Bagaimana mungkin dia datang seperti ini tanpa membawa senjata? Dia pun mengeceknya. Baiklah, ada sesuatu. Apa ini? Apa itu? Jangan dibuka loh, nanti kau jadi zombie, kata si Tanaka. Namun pria itu tetap ngeyel. Zombie ya. Dia pun menghirupnya, dan akhirnya virus T itu pun masuk ke dalam tubuhnya, dan dia pun menjadi orang gila. Seperti ini. Wah, perkembangan signifikan dari T-virus sungguh efeknya menakjubkan. Wow. Namun temannya berkata, hei, kau kenapa? Kau jadi pucat? Apa kau baik-baik saja? Ada apa denganmu? Aku memberinya saran dan dia mengabaikannya. Namun di saat orang itu berbalik, dia ingin menggigitku. Tolong, lepaskan. Hei, kenapa kau ini? Kata satu orang yang lain. Dia pun terlihat digigit badannya oleh orang yang lain. Dan akhirnya, ya inilah akhirnya jika kalian tidak mengikuti saran, kata Tanaka, kau mengabaikan perjanjian menggunakan tipuan konyol. Jelas sekali. Harus dipastikan kalau kau bekerja sama dengan pihak lain. Tidak masalah, aku punya banyak waktu, kata Tanaka. Bagaimana dengan ini? Apa kau tertarik? Sambil memperlihatkan handphonenya. Sambil melihat beberapa. Ini T-virus? Ya, ini adalah T-virus versi upgrade. Kau tahu? Kenapa? Berapa harganya? Berapa yang ingin kau berikan padaku? Sabar dulu sebentar. Tanaka, apa yang kau inginkan? Memiliki peternakan garam dan kebun teh sebanyak itu. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah kau bicara tentang industri? Tentang keuntungan? Ini setelah mendapatkan untukku, aku akan membuat banyak racun dan membagi untuk Anda setengah. Bagaimana? Kata Tanaka.
Lalu tiba-tiba saja seseorang kaisar Jepang berkata, "Di mana Tanaka? Belum ditemukan. Aku menghubunginya di semua asosiasi terkait dengan kami, tapi menggunakan kekuatan bawah tanah. Bisakah kita menggunakan untuk mencari keberadaannya? Dasar kalian kelompok sampah tidak berguna." Ya, tapi Takeda. Lalu Takeda muncul. "Ya, ada apa?" "Harus hapus semua penelitian dan hapus semua informasi yang relevan tentang Black Sheep dan database kita. Tanaka, Takeda, Pharmaceutical, hancurkan dia." Tapi tidak perlu ada tapi, tidak usah dibicarakan lagi. Ini adalah cara terbaik untuk menghilangkannya. Shidio Tanaka melakukan perbuatannya di kapal pesiar internasional dan menjadi sasaran pemerintah Amerika. Setidaknya 27 orang kelas atas Amerika tewas di kapal pesiar itu. Kau tahu, Amerika tidak lagi mengkhawatirkan sarana, bahkan mereka pemerintah Yamato menghalanginya secara sengaja, melindungi Takeda Pharmaceutical dan perusahaan lain secara khusus untuk pengembalian dan ke depan yang membersihkan hubungan dengan Tanaka. "Baiklah," kata Takeda. Sementara itu di Pulau Bulan Sabit, Ipan. Ternyata ini si Ipan ya, bukan Sinik. Ternyata entah kenapa selalu salah antara Sinik dan si Ipan. "Untuk jaga-jaga, aku harus menyuntikmu dengan obat sintetik khusus." "Obat Ken? Bukankah aku pernah disuntik sekali sebelumnya?" "Tidak, ini lebih kuat, bos. Bukankah musuhku kali ini adalah Tanaka?" "Tidak, bukan hanya itu. Ini tidak seperti yang sesederhana itu, Ivan. Kau tahu, aku bilang itu adalah, jika aku bilang ini adalah alien, apa kau percaya?" "Alien ya? Bohong jika aku bilang tidak percaya. Tapi bagaimana, apakah kau takut?" Aku juga takut sih sebenarnya, tapi aku telah melihat banyak fiksi ilmiah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan alien ya." "Tapi tunggu dulu, jadi kau percaya alien?" "Hah?" Soal itu aku tidak yakin apakah kau akan berbohong padaku, bos. Jadi aku percaya saja." "Tentu aku tidak berbohong padamu, Ipan. Kau tahu, bos memberitahuku rasa ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku pikir akan segera aku publikasikan, dan segera semakin cepat maka akan semakin baik. Apa yang dikatakan bos pasti mengacu pada alien," kata si Ipan. "Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Setelah injeksi selesai, kau akan memimpin tim ke pabrik garam dan teh di ISP. Kau tahu?" "Baiklah." "Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, Tanaka di sana menghentikan dan menghancurkan. Aku akan pergi ke kampung halaman Tanaka, ke Yamato." "Baiklah kalau begitu. Apakah Jiancheng telah memasuki negara ini?" Sementara itu terlihat seseorang bertanya seperti itu. Ya, akhirnya Jiancheng pun pergi ke Jepang, ke kota Yamato, kampung halamannya si Tanaka. "Hei, kenapa kau begitu lambat?" pada supir taksi. "Sorry bos, jalannya macet. Bagaimana lagi, aku akan naik taksi saja." "Apa maksudmu? Ini kan naik taksi. Sudah macet begini, bagaimana lagi? Ayolah." Lalu orang itu pun pergi ke Grand Hotel Kyoto. Ternyata supirnya wanita asing. Terlihat si Natasha yang jadi supirnya. "Permisi, dari mana kau berasal, Nona?" "Nagoya." "Bukankah kau orang asing?" "Tidak, aku orang campuran." "Nagoya ya, aku dengar di sana banyak wanita cantik." "Tuan sungguh pandai bercanda ya," kata si Natasha. "Namaku adalah Hiroshi Takeda. Kalau kau sering nonton berita, seharusnya kau pernah dengar namaku. Boleh ku tahu namamu?" Sambil melihat-lihat dan akan mencoba melecehkan si Natasha, namun itu dihentikan oleh tangan seseorang. "Ikutlah kau ke hotel." Hehehe, pembicaraan Tuan Takeda sungguh tidak senonoh ya. Apa aku boleh juga ikut? Jiancheng, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau di sini? Datang dari mana loh?" Ini adalah penculikan. Tolong, aku diculik." Namun sebelum sesuatu itu terjadi, dia dibuat pingsan oleh si Ai, yang entah dari mana datangnya. Dia terlalu berisik karena akan dilumpuhkan begitu saja. "Kenapa begitu tidak dari awal?" kata si Natasha. "Hampir saja tangan kotornya memegang pahaku." Ayolah. "Terima kasih, Natasha. Akhirnya cari dan bunuh dia." Sementara itu di kerajaan Kinkukaji, Jenderal Takeda hilang. "Cari dan bunuh dia. Dia memegang informasi terlalu banyak." "Baiklah. Apa yang kau mau?" kata si Takeda. "Jawab pertanyaanku. Siapa penyokong virus T? Pemerintah Jepang, Jenderal Abe. Apa kejadian di Filipina juga atas persetujuan pemerintah darinya? Ya, bagaimana dengan kapal pesiar? Itu keputusan Tanaka sendiri, tidak ada kaitannya dengan jenderal ataupun aku." "Kenapa Tanaka menginginkan pabrik garam?" "Aku juga tidak tahu. Berapa virus T yang bisa dibuat dengan 10 ton garam? Aku tidak tahu jumlah pastinya, tapi sangat cukup untuk merubah Amerika Utara menjadi neraka." Sementara itu di episode pabrik narkoba milik si
Tanaka yang karena sudah dikuasai. Apa kau benar pernah melakukan ini? Cuman orang yang lemah yang pakai begituan. Kau tahu, setelah pemerintah itu kau tahu apa kau mempelajarinya dari orang lain. Lihatlah ini sambil mencampur-campurkannya. Celak. Kocok-kocok ini, nah akhirnya jadi. Aku cuma menjaga, aku tidak mengerti tentang ini, kata orang itu. Aku tahu kiriman sakit tikar mencuri cara untuk membuatnya. Kalau berusaha meracik virus ini, kau sebaiknya hati-hati. Namun di sana, Tanaka, apa yang terjadi? Seseorang memanggil Tanaka. Ini cobalah sendiri, tambahkan ini ke sel ini, ke labu. Terus campurkan ke 30% cawan patri dan tanamkan selama 2 jam. Akhirnya dia pun melakukan apa yang dikatakan si Tanaka. Di luar, si Tanaka hanya ngobrol dengan seorang. Ada pasukan bersenjata yang muncul di episode, tampaknya mereka mencarimu. Biar ketebak, mereka pasti dari starting. Apa kau tahu? Ya, itu adalah musuh bebuyutanku. Terus bagaimana sekarang jika musuh bebuyutanmu datang? Kita akan dalam bahaya, bukan? Sudah ada berapa ton garam yang dipindahkan ke gurun? 97 ton. Bagus, kalau begitu sudah cukup. Bentar lagi nyawanya akan berakhir. Ya, tapi dia masih orangku. Sayang sekali aku meninggalkannya. Namun si Tanaka hanya berkata, Shakhtar kapal hitam akan semakin mendekat. Semakin bentar lagi nama kita akan diketahui dan ditakuti oleh seluruh dunia, bersamaan dengan suara akhir zaman yang menyambut era harmoni. Sekitar aku memilih kalimat itu bagaimana, bagus nggak? Ya, biasa aja. Tidak bedanya akhir atau awal dunia, sama-sama buruk. Kalau begitu kita memilih bertarung di sini. Baiklah, jiwa prajurit sampai mati, orang-orang di sekitar pabrik raya, warga sipil, 8% penduduk terlibat dalam perbuatan narkoba. Lalu kesulitan pertempuran bintang 4 berusaha dan tidak ada juga warga sipil. Akhirnya prajurit pun dikalahkan. Bersiap untuk bertempur, musuh akan datang, siap bos. Lalu dar, suara itu. Ternyata orang yang bernama si Tanaka tadi sudah menjadi zombie.